di Masjid Al-Markas Al-Islami tidak terasa panas sama Masya Allah. Betul. Banyak yang langsung gini kan. Masjid ini arsitekturnya cantik dan indah. Saya baru saja mengirim gambar Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar ke rumah. Saya kirim ke rumah. Ya. Aku sedang berada di Al-Markas Islami Makassar, kebanggaan Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia bagian timur dan seluruh orang Nusantara bangga dengan masjid yang cantik dan besar, lampu yang luar biasa. Saya yakin semua tamu yang datang kemari melihat lampunya berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Ini menandakan kesejahteraan. Orang Sulawesi Selatan kaya. Duitnya banyak. Alamnya cantik dan indah. Saya buka jendela hotel melihat lautan. Wow, amazing. Melihat laut yang cantik dan indah membiru. Begitu kami makan makanan di Sulawesi Selatan pun luar biasa. Tuna, yummy, ikannya segar-segar di pinggir laut, baru mati satu kali. Bahkan ada ikan yang baru setengah mati sudah diangkat. Alam yang cantik, negeri yang luar biasa. Di negeri ini tidak hanya alamnya yang cantik, lautnya yang indah, pantainya yang luar biasa, Pantai Losari. Tidak hanya sekedar alamnya, tapi juga orangnya cerdas-cerdas. Di antaranya Bapak Ketua Yayasan, pernah menjadi menteri, pernah menjadi duta besar, profesor. Di usia beliau yang 80-an masih sempat lagi memimpin yayasan. Tidak ada kata berhenti untuk beraktivitas. Fa idza faragta fansab. Ketika engkau selesai melakukan suatu aktivitas, terus bersemangat. Dan semangat yang luar biasa. Ini di hadapan saya ini, saya lihat ini banyak anak-anak muda, calon pemimpin masa depan. Allahu Akbar. Beliau umur 80 lebih, tapi semangatnya. Maka saya terkadang melihat banyak anak muda, tapi bawaannya mau mati aja. Kalau ada anak muda yang tidak semangat, bawaannya mau mati, kejumpa sama Ustaz Somad, Ustaz tolong kasih saya semangat. Langsung saya kasih semangat. Kamu kalau ada lihat jenazah lewat, ikut. Nanti kalau sedang duduk di rumah, tiba-tiba nampak ada jenazah lewat, permisi sama keluarganya, Pak, boleh saya ikut? Boleh, ikut masuk ke dalam. Ini orang sudah mati sebelum malaikat maut datang. Malaikat maut pas mau mencabut nyawa dia, ini udah dicabut atau belum? Kok udah mati duluan? Kita tidak pernah berhenti untuk berbuat. Kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya tanah, tanam tanahnya dengan kelapa sawit. Yang punya lautan yang luas, hebatnya Allah Ta'ala. Dia ciptakan permukaan bumi 30%, 70% lautan yang luas. Untuk apa? Untuk makanan manusia. Mohon maaf kalau saya boleh bertanya. Boleh saya bertanya? Jangan tersinggung. Itu ikan-ikan yang ada di laut, di pantai, lautan luas di Sulawesi Selatan, itu ikannya ada yang pernah ngasih makannya? Tidak ada. Ikannya tidak pernah diternak, ikannya tidak pernah dijaga, ikannya tidak pernah dipelihara, ikannya tidak pernah dikasih makan. Gratis, ambillah ikan. Bahkan orang-orang lain yang datang ke negeri kita, laut kita sangat luas. Orang Vietnam datang, orang Thailand datang menangkap ikan kita. Ditangkap oleh tentara angkatan laut, tangkap. Begitu mereka ditangkap, ditanya, kenapa kamu menangkap ikan kami? Kata mereka, kami tidak menangkap ikan Indonesia, kami hanya sedang mengejar ikan kami yang lari ke lautan Indonesia. Lautan kita ini sangat luas, maka kita disebut dengan negara maritim.
Mudah-mudahan kesejahteraan laut daratan yang indah ini dapat dinikmati oleh masyarakat. Pendidikannya kalaupun tidak bisa murah, gratis insya Allah. Amin. Kalau tidak percaya sama Ustadz Somad, tanya sama Ustadz Anwar Sadat, tanya sama Ustadz Abdullah Yusuf, tanya sama Ustadz Hasbi, dan para asatidz kita ada di bawah. Tanya sama Ustadz Icat, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, alumni Al-Azhar. Tanya mereka, selama belajar di Al-Azhar, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gratis, nggak bisa dibayar. Padahal Mesir tidak kaya seperti Indonesia. Mesir negara yang susah, Mesir negeri yang biasa-biasa saja. Negeri kita ini kaya, gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Di atasnya ada tanaman, ada cengkeh, ada kayu manis, ada buah-buahan, ada di dalamnya batu bara, ada minyak bumi, ada gas. Mudah-mudahan ini semua untuk kesejahteraan bangsa Indonesia insya Allah. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala mau mensejahterakan umat ini, maka syaratnya kata Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, maka insya Allah diberikan kesejahteraan. Alam kita sudah cantik dan indah, alam kita kaya luar biasa yang tidak tumbuh di tempat lain. Kalau kita pergi ke Makkah, ke Madinah, kalau pergi ke Maroko, gurun pasir sejauh mata memandang. Tapi kalau kita pergi ke Makassar, sebelum pesawat turun ke bawah, hijau, lautan biru. Ustaz tahu dari mana? Orang cerita. Loh, masa Ustaz tadi nggak ngelihat alam kami yang indah hijau, lautannya yang membiru? Saya tidur. Begitu pesawat take off, terpejam. Terus sampai-sampai sudah kita mendarat, landing. Itu adalah nikmat yang besar. Coba bayangkan kalau saya terbang tadi dari Pekanbaru Riau, sholat subuh di airport, habis itu ke Jakarta transit 2 jam, jam 2 dari Jakarta sampai di Makassar. Andai saya tidak diberi nikmat tidur, selama di pesawat melotot aja ngelihat pramugari. Sampai ke sini mana mungkin saya bisa tausiah. Saya selalu mensyukuri nikmat Allah. Nikmat yang saya syukuri adalah nikmat bisa tidur. Makanya saya belum pernah marah sama jamaah yang kalau saya tausiah dia tertidur. Karena tidur itu adalah nikmat. Berapa banyak orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Akhirnya pakai narkoba baru bisa tidur. Kita begitu khotib naik ke atas mimbar, langsung tertidur. Assalamualaikum. Seperti ada settingannya. Begitu khotib mengatakan, demikianlah khutbah yang singkat ini. Maka ada laki-laki sholat Jumat, begitu selesai dia bilang sama temannya di sebelah, ini kelihatannya masjid aliran sesat. Kenapa? Kenapa tidak ada khutbahnya? Kata temannya, khutbahnya ada, kamu yang pindah ke alam gaib. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini senang atau susah, bahagia atau sengsara, hitam atau putih, tergantung kita membandingkannya dengan apa dan dengan siapa. Betul. Saya dulu waktu kuliah di Maroko, asrama 2, sebelah kanan, sebelah kiri. Yang sebelah kanan dari Tajikistan, dari Uzbekistan, dari pecahan Rusia, dari negara Arab, dari Tunisia, dari Mesir, orang Maroko. Yang sebelah kiri Nigeria, Burkina Faso, dari Chad, dari Sudan. Saya tinggal milih di tempat yang Afrika. Kenapa? Orang Afrika ini ramah-ramah, baik-baik. Dan yang paling penting, saya merasa putih di tengah mereka. Hidup ini
kalau kita mau bahagia, maka kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minka, maka lihatlah orang yang di bawahmu. Kalau kamu kebetulan belajar di kampus naik motor, alhamdulillah teman saya ada yang pakai sepeda Pak Ustadz. Kalau kamu naik sepeda, alhamdulillah teman saya ada yang jalan kaki. Kalau kamu jalan kaki, alhamdulillah teman saya ada yang sudah di ruang ICU. Yang di ruang ICU, alhamdulillah sebelah kiri kanan saya udah meninggal dua-duanya. Kita masih diberikan hidup, maka insya Allah hati kita sejahtera. Kalau hati sudah sejahtera, tidak dongkol, tidak marah, tidak caci maki, tidak hasad dengki, semangat bekerja, insya Allah kesejahteraan harta akan datang menyusul. Tapi kalau hati isinya dendam kesumat, ngelihat ada tetangga mobil baru, kumat darah tinggi. Ngelihat tetangga kulkas baru, dia yang kedinginan. Ngelihat tetangga rumah baru, naik jantung koroner, kolesterol, asam urat, asam lambung. Ngelihat tetangga bini baru, mati langsung. Makanya betul kata Nabi, ala fil jasadi mut'ah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal dalam dirimu itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, jahat, kotor, busuk, maka yang lain ikut menjadi jahat. Ala wahyal qalb, dia adalah jantung. Bukan jantung Ustaz Somad, Ustaz salah. Itu yang di dalam itu bukan jantung, itu adalah hati. Kata yang satu lagi, bukan hati Ustaz Somad, itu adalah jantung. Saya damaikan mereka berdua, jantung hati. Setuju? Kenapa dia disebut jantung? Karena bentuknya seperti jantung pisang. Yang nggak percaya, pulang dari sini, ambil pisau, belahlah. Kenapa dia disebut dengan hati? Padahal hati itu adalah liver, letaknya di tengah, bukan di sebelah kiri. Karena kita selalu merasakan sesuatu dengan hati. Mau berangkat, mau jalan-jalan, mau kerja, bawa motor, bawa mobil, tangan yang mencet gas, kaki yang nginjak rem. Tapi ketika berjalan, yang diminta adalah hati. Belum pernah dibilang kaki. Belum pernah dibilang mata. Tapi yang selalu diingatkan adalah hati. Mari jaga hati. Jangan sampai sakit hati. Jangan sampai susah hati. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Hati yang sakit kemana obat akan dicari? Jawabannya bukan asik. So sweet my honey. Bagi sahabat-sahabat saya di Makassar yang punya usaha sablon baju kaos, boleh ditulis di belakang. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Hati yang sakit kemana obat akan dicari? Tapi di ujung tolong ditulis, baju kaos ini jangan dibawa sholat Jumat. Kalau dibawa sholat dilihat orang depan, kik gitu. Orang kalau masih bisa tertawa, itu berarti sehat dan umurnya masih panjang. Oh, Ustaz Somad ngarang, itu tahu dari mana? Saya ketemu guru mantan ketua Majelis Aliyafi, umurnya 95 tahun. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Saya datang, saya salaman, saya bilang saya ngefans dengan Guru Ta. Dulu waktu saya di pondok, Guru Ta waktu itu Majelis Ulama Indonesia, saya selalu baca berita Guru Ta seorang yang pemberani. Saya ingin seperti Guru Ta, cerita panjang lebar. Guru Ta kasih saya zikir, kasih saya hizib, kasih saya doa, kasih saya amalan. Kata beliau, kalau masih bisa tertawa, berarti masih sehat dan panjang umur. Jadi hari ini saya pancing, ternyata masih bisa ketawa, ini berarti sudah makan siang. Mudah-mudahan kita semuanya sejahtera insya Allah. Tapi saya nggak sejahtera Pak Ustadz. Rumah saya masih ngontrak, motor saya kredit, bahkan panci mesin cuci belum ada yang lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu Pak Ustadz, istri saya. Itu pun karena calon mertua saya mensyaratkan akadnya mesti tunai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Andai dia kasih kredit, itu pun kredit juga Pak Ustadz.
iyakunu fuqara, kalau laki-laki itu fakir, susah, kau menikahkan dia, yughnihimullah, maka insya Allah Allah akan mengkayakan mereka. Semua berawal dari kaya hati. Yang hari ini belum beruntung dengan materinya, insya Allah kalau hatinya sejahtera karena Allah, semangat dia bekerja, Allah akan berikan apa yang dia inginkan nanti insya Allah. Amin. Kalau sudah berusaha dengan segenap tenaga, pikiran, membaca, berkarya, berbuat sesuai keinginanmu dengan yang diberikan Allah, maka Allah ingin engkau bersyukur. Seandainya kau sudah berusaha, tetes bulu keringat dan air mata tidak sesuai apa yang kau inginkan dengan yang diberikan Allah, berarti Allah ingin kau bersabar. Saya nggak bisa Pak Ustadz, hati saya belum sejahtera. Kenapa saya yang menemani dia kuliah pendaftaran, tapi yang menemani dia wisuda kenapa dia Pak Ustadz? Meskinya aku yang di sana Pak Ustadz. Ini berarti belum bisa menerima ketetapan Allah. Husnuzan kepada Allah, berarti Allah sudah menyiapkan untukmu mahasiswi yang lebih cerdas, lebih kaya, lebih cantik, lebih putih, walaupun belum kelihatan. Setuju? Kita dalam Islam selalu diberi harapan. Orang kalau tidak ada beras, dia masih bisa makan sagu. Tidak ada sagu, masih bisa makan jagung. Tidak ada jagung, masih bisa makan ubi. Tidak ada umbi-umbian, dia masih bisa hidup 3 bulan. Kalau tidak ada air, dia bisa hidup 3 hari. Seandainya seluruh air laut yang ada di pantai Losari masuk ke daratan, na'udzubillah, lalu air di darat ini asin semua, dan ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, hari Selasa sepi, mati semua manusia. Tapi kita masih bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, maka tali jemuran terlihat seperti lambaian bidadari. Kalau sudah tidak ada harapan, naik ke atas pohon kelapa, melihat ke bawah seperti taman yang indah. Terjun, mati tidak, patah iya. Maka jangan sampai tidak ada harapan. Saya anak yatim Pak Ustadz, ayah saya tidak ada. Nabi Muhammad SAW anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, Syekh Yusuf Al-Qardawi anak yatim. Anak yatim kalau hatinya sejahtera, dia akan berbuat, dia akan berkarya, dia akan bisnis, dia akan jadi petani. Kamu anak yatim yang kemarin ngaji di surau di musola tempat kami. Betul Pak. Sekarang gimana? Ya saya ternak ikan. Ya ternak ikan. Banyak ikannya. Ada 2 ekor Pak. Hah? Ikan 2 ekor? Iya tapi ikan paus dua-duanya. Kerja apa sekarang? Ekspor impor ikan ke Jepang. Karena orang Jepang suka makan ikan mentah pakai nasi dibungkus dengan agar-agar. Namanya sushi. Mudah-mudahan anak-anak muda kita, anak-anak muda yang tidak pernah putus asa karena hatinya sejahtera, karena senantiasa ada harapan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bahagia karena harta bapakmu, karena ketika bapakmu mati kau akan sengsara. Jangan bahagia karena ada jabatan dan kekuasaan, nanti kau akan susah ketika datang KPK. Tapi berbahagialah karena Allah. Kalau hidupmu terasa sulit, kalau hidupmu terasa susah, besarkan hatimu dengan takbir Allahu Akbar. Saya gimana nih Pak Ustadz? Saya lagi susah Pak Ustadz. Allahu Akbar. Makanya takbir itu mengusir setan. Setan selalu membisikkan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kefakiran. Kau anak yatim, kau anak orang miskin, kau orang kampung, kau nggak akan berhasil, kau nggak akan bisa. Makanya kalau ada dosen, kalau ada teman, kalau ada Pak RT, Pak RW, kalau ada tokoh masyarakat, kalau ada orang yang menjatuhkan mental kita. Siapa kamu? Kuliah S1 nggak akan pernah berhasil. Allahu Akbar, setan. Kita tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Hati kita, kitalah yang membahagiakan diri kita. Betul?
Seingat-ingat saya, waktu kuliah dulu di Mesir, pergi ke Saudi Arabia musim haji, umroh, kerja, untuk bantu cari duit beban sekolah kuliah. Belum pernah kita jatuh karena disepelekan orang. Waktu sedang kerja di Saudi Arabia, macam-macam pekerjaan. Dari mana? Jamaah haji ini sombongnya, ya Allah. Dari mana? Dari Indonesia, Pak. Sudah lama jadi TKI. TKI adalah pahlawan devisa. Mereka bayar pajak, mereka nyumbang untuk Indonesia. Betul? Tapi saya waktu itu belum berani jawab. Kita masih anak. Sekarang jawabnya. Mudah-mudahan Bapak itu nonton. Dari mana? Dari Indonesia, Pak. Sudah lama jadi TKI. Kami mahasiswa, Pak. Ngapain kuliah jauh-jauh? Emang gak ada kampus-kampus hebat di Indonesia. Kuliah di mana? Di Maroko, Pak. Dekat dari Merauke. Ini Bapak udah bodoh, sombong lagi. Ngapain jauh-jauh? Saya jauh itu nyari beasiswa, Pak. Karena di Al-Azhar gratis, di Maroko gratis. S1 apa S2? S2, Pak. Di sana gratis? Iya. Oh, kalau gitu saya ngirim anak saya ke sana juga. Rupanya mentalnya sama, nyari gratis juga. Bahagiakan dirimu. Jangan pernah kata-kata orang menjatuhkan mentalmu, hai anak muda. Siap? Ini Ustaz Somad dari tadi nyebut anak muda aja. Lalu kami yang tua ini bagaimana, Pak Ustaz? Saya tidak ada melihat orang tua di sini. Saya melihat semuanya adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Ini yang hadir ini anak-anak muda semua. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di Makkah 13 tahun. 40 tambah 13, 53 tahun. Nabi memulai hidup umur 53. Jadi kalau ada yang baru memulai karirnya, baru buka usaha, umur 50, disepelekan orang. Kamu yang baru buka dagangan di pinggir jalan itu ya? Iya. Umur kamu berapa? 50. Nggak akan bangkit. Malaikat maut udah dekat. Langsung bisikkan ke telinganya. Allahu Akbar, diam kau setan. Sejahterakan hatimu. Yang lain akan mengikut. Yang lain akan ditundukkan Allah untukmu. Lautan yang begitu dahsyat ditundukkan Allah untuk orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, orang-orang Sulawesi Selatan, sehingga mereka bisa pergi ke Semenanjung Melayu sampai ke Malaka. Orang-orang dari Sulawesi Selatan yang membantu Sultan Malaka ketika diserang oleh Portugis. Portugis apa Portugal, Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Itu satu. Portugis Portugal itu sama. Portugal itu bukan persatuan orang tua gatal. Coba baca sejarah baik-baik. Ketika Portugis Portugal menyerang kerajaan Melayu tertua Malaka, yang membantu Sultan adalah panglima-panglima yang hebat-hebat dari Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada anak muda Sulawesi Selatan, bawaannya loyo, lesu, lunglai, campakkan aja ke laut. Setuju? Jangan. Setuju pula. Nanti ada yang nyampakkan, saya ditangkap. Kenapa kau campakkan? Disuruh Ustaz Somad. Ini potongan videonya. Aduh, tolong kalau dengar ceramah Ustaz Somad, jangan yang dipotong-potong 1 menit di TikTok itu. Tonton utuh selama 60 menit. Nanti bisa dilihat. Oh,
ini tausiah Ustadz Somad. Kalau mau lihat tausiah Ustadz Somad itu mudah saja. Tanpa Ustadz Somad ceramah ngasih tahu, orang sudah tahu. Dari mana? Ciri khas mimbarnya. Kalau sudah ada mimbar ini dan ada khas di belakang, orang sudah tahu. Oh, ini kemarin di Al-Markas Al-Islami. Walaupun nggak bisa dengar sekarang karena tidak bisa datang, mudah-mudahan saudara kita yang sakit-sakit diberikan kesehatan, insya Allah. Yang tidak bisa datang sekarang, ceramah ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sejahtera sudah. Sekarang yang kedua adalah damai. Apakah Indonesia damai? Damai. Siapa yang mau melihat negeri yang paling damai di dunia, datanglah ke Indonesia damai. Di Amerika angka perkosaan tinggi padahal seks bebas. Di Amerika angka pembunuhan tinggi padahal polisinya banyak. Di tempat kita aman, damai, tenang, tentram. Salah satu yang menyebabkan Indonesia ini damai karena agama yang damai. Agama damai itu namanya Islam. Islam artinya damai. Makanya kalau ada orang Islam yang tidak damai, itu berarti Islam isi alam, bukan damai. Orang yang damai itu namanya Muslim. Maka dalam solat kita katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Damai. Tanyalah turis-turis yang datang, mereka datang kemari damai. Saudara kita datang dari Tiongkok damai, datang dari India damai, datang. Saking damainya Belanda bisa tahan 350 tahun. Damai sekali negeri ini. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga Makassar? Siap jaga Sulawesi Selatan? Siap jaga NKRI? Takbir! Ini tahun-tahun politik. November, Desember, Januari, Februari tanggal 14, selama 100 hari ini kata orang tidak damai. Tapi saya datang ke Sulawesi Selatan, semuanya damai. Ada yang baju merah, ada yang baju hijau, ada yang baju putih, ada yang baju hitam. Justru dengan warna-warni inilah menjadi indah. Dari bawah memang tidak kelihatan, tapi nanti kalau adik-adik selesai acara naik ke atas, melihat ke bawah seperti pelangi sedang turun dari langit. Maka keindahan ini mesti kita jaga, kita pelihara bersama-sama. Yang namanya pesta demokrasi itu memang sudah pesta kita. Sejak Indonesia merdeka, kita tidak lagi ada di kerajaan Goa, kita tidak lagi dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, tapi kita sudah ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memilihnya, maka kita gunakan hak pilih kita masing-masing. Kalau ada orang yang sebar-sebar uang, kita tahu ini tidak boleh, ini money politik. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Setuju semua. Padahal saya cuma mancing aja tadi. Saya tahu
Akan ada DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden. 9 yang akan kita pilih. Mudah-mudahan terpilihlah orang-orang yang adil dan amanah, insya Allah. Seandainya doamu makbul, tapi doa itu cuma satu. Jangan minta suami yang soleh. Ibu-ibu, adik-adik, anak-anak gadis, jangan kalian minta suami yang soleh. Kenapa? Kalau kalian dapat suami yang soleh, kalian belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Betul, Bu? Diam mereka. Mintalah pemimpin yang soleh. Supaya apa? Bukan cuma Sulawesi Selatan, tapi satu Indonesia akan mendapatkan keadilannya, insya Allah. Ini yang ada di hadapan saya ini semuanya adalah anak-anak muda yang adil, yang bisa jadi imam. Maka kalau ada di atas sana ibu-ibu yang punya anak gadis, tidak usah jauh-jauh, calon menantumu ada di hadapan kalian semua. Allahu Akbar. Yang takbir yang belum nikah aja. Anak udah 3, Allahu Akbar. Ya nggak tahu istri yang lihat di atas, awas nanti pulang. Ini dia mesti kita jaga damai, kelahi, sampai cakar-cakaran, sumpah serapah, serang-serangan di WhatsApp, serang-serangan grup, menyebarkan hoax, ditangkap polisi, akhirnya kena hukum, penistaan dan lain sebagainya. Kita jaga. Yang kita tunjukkan adalah prestasi, bukan sensasi. Insya Allah kalau kita jaga ini, insya Allah Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan lupa untuk masa-masa sekarang, doa yang tidak boleh tinggal ada 2. Yang pertama, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Falastin. Yang kedua, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Tuh, itu doa tuh jangan sampai tinggal. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia aja. Jangan kuat-kuat. Nanti gara-gara doa yang kuat itu malah jadi kelahi. Sebutkannya nama calonnya, kata sebelah, wah ini bukan sama kita, beda. Wah, dalam hati aja. Pas dia nanya, kamu doakan siapa? Ingat, luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Masa gara-gara 5 tahun kita jadi bermusuhan? Kalau sudah bermusuhan, berkelahi, berperang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Lihatlah pertumpahan darah terjadi. Tapi ini tidak bisa kita katakan kepada saudara kita Palestina. Jangan kita katakan ke orang Palestina, wahai orang Palestina, Islam adalah agama yang damai. Walaupun kita diserang oleh Israel, terima saja takdir Allah. Kalau ditembak orang Israel, serahkan aja pada Allah. Itu bukan damai, goblok. As-sinnu bis-sinni. Kalau dihilangkan nyawamu, hilangkan juga nyawa dia. Al-ainu bil-aini. Kalau ditusuk matamu, tusuk juga mata dia. As-sinnu bis-sinni. Kalau dipatahkan gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-juruh qisas. Kalau kalian dilukai, lukai dengan luka yang sama. Tapi ayatnya belum titik, masih ada kelanjutannya. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya akan diberikan Allah. Setelah itu dia tanya, kalau kamu dilukai, lukai dia. Tapi kalau kamu mau memaafkan, maka Allah akan membalas. Kamu pilih yang mana? Daripada membebani Allah, bagus saya balas langsung, Pak Ustaz. Allah sudah banyak tugasnya, Pak Ustaz. Jangan kita tambah lagi. Kalau nunggu pembalasan Allah terlalu lama ngantrinya, Pak Ustaz. Saya langsung aja, Pak Ustaz. Ini jamaah zaman sekarang sudah banyak yang bisa menjawab sendiri permasalahan-permasalahan. Dalam Islam itu hukum artinya untuk menjaga. Hukum yang tertinggi, siapa yang membunuh, maka hukumnya hukum pancung, potong kepalanya. Tapi ingat, dalam Islam dari hukum pancung bisa turun menjadi hukum maaf.
Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pembunuh di Saudi Arabia ditangkap, dibawa ke Masjid Qisas di Jeddah, diikat tangannya seperti orang duduk tasyahud. Tengkuknya sudah dibuka, mau dipancung kepalanya. Fulan bin Fulan sudah membunuh dengan diterapkannya hukum Islam di Saudi Arabia, maka dia akan dipotong kepalanya. Begitu akan dipotong, tiba-tiba keluarganya memaafkan. Saya maafkan, kata keluarganya. Tidak jadi dibunuh. Hukum Islam nampaknya nyawa balas nyawa. Tapi kalau dimaafkan, maka membayar diat, membayar tebusan. Diatnya berapa Pak Ustadz? Diatnya 1000 dinar. Jadi 1 dinar itu uang keping emas 4,25 gram. 1 keping emas beratnya 4,25 gram. Dinar namanya. 1 gramnya 1 juta. Berarti kalau 4,25 gram 4.200.000 sekian. Karena kita udah lama 4 juta aja lah. 4 juta kali 1000 berarti 4 miliar. Nah, jadi siapa yang tidak mau dipancung, siapkanlah 4 miliar. Jadi kalau ada orang mengatakan macam-macam, awas kau nanti ku bunuh nanti. Tanya dia, sudah punya uang 4 miliar? Saudaraku, Masya Allah, syukran Ustaz, so sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu contoh damai. Nampak Ustadz kepanasan berkeringat, siapkan tisu. Nampak Ustadz kehausan, disiapkan air minum. Yang beratnya 300 ml. Masya Allah, tabarakallah. Islam itu agama yang damai. Bagaimana dengan orang yang berbeda agama dengan kita? Bagaimana dengan orang yang tidak seakidah dengan kita? Jangan ajarkan orang Sulawesi Selatan menjaga kebersamaan. Di Pulau Sulawesi, berapa banyak orang yang tidak seagama, tidak seakidah dengan mayoritas Islam, tapi tidak ada yang diusik, tidak ada yang tumpah darahnya, semua tetap dijaga karena kita adalah agama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Salam artinya kedamaian. Mudah-mudahan kita mendapatkan salam insyaallah. Amin. Pas saya bilang mudah-mudahan kita mendapatkan salam, semua ibu-ibu mengatakan amin. Tapi ada satu ibu-ibu dia enggak bilang amin, diam aja. Ditanya sama temannya, "Kamu kok enggak bilang amin?" "Aku sudah mendapatkan salam." "Loh, salam dari mana?" "Nama suaminya Abdus Salam." Uwas juga nama suaminya. Nama suamimu siapa? Uwas, Ustadz Abdus Salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ja'adaka la yan'akumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau orang yang berbeda agama, tidak Islam, mereka tidak mengusirmu. Lam yukhrijukum min diyarikum, lam yuqatilukum fid din. Mereka tidak membunuh kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum. Mereka tidak mengusir kamu dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Kamu dibiarkan beribadah. Antabarruhum, maka kamu berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Jangan ajari orang Indonesia tentang menjaga persatuan. Jangan ajarkan orang Islam, orang Indonesia tentang toleransi. Karena kita adalah orang yang paling hebat menjaga toleransi. Betul? Indonesia negeri muslim terbesar di dunia. Semua mengakui. Mesir kalah, Saudi Arabia kalah, Maroko kalah. Kita terbesar. Tapi objek wisata kita Candi Borobudur. Kota yang dikunjungi Pulau Bali. Kita tetap merasa memiliki. Dan ketika kita ditanya, ini adalah saudara saya, ini adalah saudara kami. Bagaimana dengan masalah Palestina? Kita Indonesia, Palestina adalah negara lain, bukan urusan kita. Tidak perlu menjadi muslim untuk mengerti masalah Palestina. Tidak perlu menjadi orang Islam untuk memahami Palestina. Cukup menjadi manusia. Cukup jadi manusia, sudah cukup. Jadi kalau ada orang yang tidak ngerti masalah Palestina, itu berarti bukan manusia. Enggak ada saya ngomong begitu. Cukup menjadi seorang manusia
walaupun tidak bertuhan, walaupun ateis, walaupun agnostik, pasti dia akan mengerti. Orang yang terjajah, teraniaya, penjara terbesar, tembok terpanjang di dunia dibangun oleh Israel sejak 1946. Kita merdeka 1945. 1946 Israel mulai datang beramai-ramai menghancurkan. Saya kebetulan satu asrama dengan orang Palestina di Maroko. Ketika saya sedang masak, satu dapur kami, saya tanya, Minin, kalau bahasa Makassarnya, where are you come from? Dari Palestina. Masya Allah, Palestina. Kaif halkum fi Palestin? Bagaimana keadaan kalian di Palestina? Itu dulu 2004. Sekarang sudah 2023, 19 tahun yang lalu. Apa kata saudara kita dari Palestina, Abdul Somad? Mereka tidak datang membawa senjata membunuh ayah saya, ibu saya, tapi mereka datang dengan sepatu botnya menendang kaca-kaca tempat minyak zaitun makanan kami. Mereka menghancurkan gandum kami. Mereka mengambil semen menutup sumur kami. Mereka ingin kami mati pelan-pelan, Abdul Somad. Aku sebagai anak muda belajar ke Maroko. Aku ingin berkarir, membela bangsaku, membela agamaku. Hubungan kita dengan Palestina, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Tapi jangan gara-gara Ustadz Somad ceramah di Al-Markas Al-Islami, kita tahu orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar, ini semangat jihadnya luar biasa. Saya tidak ingin pulang dari sini semuanya mendaftar ke Jakarta mau berangkat ke Palestina. Yang mahasiswa Universitas Hasanuddin, Universitas Muslimin, Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri, UIN Alauddin, maka semangat belajar, jadi dokter spesialis, jadi pengacara, jadi orang kaya. Kita tolong, kita bantu saudara kita dengan apapun yang kita miliki, insyaallah. Amin ya rabbal. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, pertama sejahtera, yang kedua damai, yang ketiga barokah. Hidup ini yang mau dicari barokah. Jodoh itu yang dicari barokah. Makanya ketika ketemu dengan jodoh menikah, yang didoakan barokah. Barakallah. Barokah. Saya nggak bisa mendoakan dia barokah, Pak Ustadz. Kenapa nggak bisa? Saya satu kampus sama dia, Pak Ustadz. Satu kelas, sama-sama selesai kuliah, sama-sama tes CPNS. Dia yang lulus. Sekarang Pak Ustadz, sama-sama umur 25, mau ikut sunnah Nabi nikah. Dia yang nikah, Pak Ustadz. Nggak sanggup saya naik ke atas, Pak Ustadz. Naik, kuatkan hatimu, kuatkan jiwamu, makan antimu, naik ke atas. Naik ke atas pen. Doakan dia di atas. Kalau hatimu bersih, maka doamu juga akan tulus. Tapi kalau hatimu tak bersih, doanya sama, bunyinya beda. Barakallahu lakum. Selesai acara nikah, langsung dapat di grup WhatsApp. Alhamdulillah, anak kami sudah lahir. Emosi, marah. Saya udah nikah 10 tahun, kenapa nggak ada anak? Dia baru nikah April, tiba-tiba Agustus kok udah lahir anak. Marah. Tuhan tidak adil. Padahal mestinya kita datang, kita mengucapkan barokah lagi saat akikah. Saat ada anak kecil yang kita doakan barokah.
Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib. Barakallah, semoga jodohmu berkah, semoga anakmu berkah. Jodoh yang berkah adalah jodoh yang menenangkan hati suami. Mana hati yang suami tenang? Inilah yang di depan saya ini adalah suami-suami yang hatinya yang tenang semua. Yang belum nikah macam paham aja. Ketika makan, yang kita minta saat makan juga berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Ami, Ustaz makan apa? Barongko. Dimintakan supaya dapat barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan apa Ustaz? Sop saudara. Kenapa dimintakan barokah? Karena hidup ini kita ingin dapat barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Botolnya sama, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang 300 ml. Tapi isinya beda. Kalau isinya air putih 5.000. Tapi kalau isinya madu, tergantung hubungan kita dengan yang jual, bisa jadi 50.000. Kalau diisi air zam-zam, bukan masalah airnya, tapi ongkos naik pesawatnya. Ongkos 30 juta, pulang lagi. Artinya apa? Begitu juga dengan umur. Ini di hadapan saya ada anak muda yang berumur 25 tahun. Hafal Quran, kuliahnya sukses, orangnya baik, membahagiakan orang tua. Ini barokah. Ada juga yang 25 tahun. Menyusahkan orang tua, menjual kompor gas orang tua, menghabiskan orang tua. Kalau ditanya orang, udah semester berapa dek? Semester berapa? Loh, semester 14 pak. Hidup ini yang mau dicari adalah berkah. Man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya, itu yang berkah. Jenderal Muhammad Yusuf berkah, umurnya panjang, jenderal bintang 4, orang takut macam-macam, di antara pejuang Islam, membangun masjid, berkah hidupnya. Hidupnya berkah, tentara setelah meninggal pun tetap berkah. Sultan Hasanuddin berkah, raja melawan Belanda dikenang orang. Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, berkah. Dibuang Belanda ke Ceylon, orang Ceylon bersyahadat. Sri Lanka, asyhadu an la ilaha illallah. Disangka orang Belanda, ini kita buang dia ke Ceylon, biar dia stres, depresi, mati di Ceylon. Ternyata orang Ceylon masuk Islam. Nggak mempan di Ceylon, buang lagi. Ceylon masih Asia, kurang jauh, buang ke Afrika Utara, dibuang Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan, apa yang terjadi? Orang Afrika Selatan masuk Islam. Presiden Nelson Mandela memberikan penghargaan. Saya sangat ingin untuk sampai berziarah, untuk ingin bisa sampai ke tempat saudara kita Muslim di Durban, Afrika Selatan. Panjang umur, sehat badan, kita akan buat program jalan-jalan ke Afrika Selatan, napak tilas Syekh Yusuf Makassar. Setuju? Ongkos tanggung masing-masing. Ini orang yang hidupnya berkah. Di zaman Belanda aja dia bisa hidup berkah. Jadi kalau ada orang sekarang, ini hidup susah Pak Ustadz, sedang morat-marit, ekonomi payah. Mereka dulu hidup di zaman Belanda, bisa hidupnya berkah. Masa kita hidup di zaman sekarang tidak bisa berkah? Itu hanyalah bisikan setan. Besan setan-setan kita usir dengan teriakan Allahu Akbar. Dari bunyinya nampaknya setan udah lari semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang ulang tahun. Mana ada tradisi ulang tahun dalam Islam Pak Ustadz? Tiup-tiup lilinnya enggak ada. Karena itu tradisi paganisme. Tapi masalah mensyukuri nikmat umur, maka kita doakan berkah. Barakallahu fi umrik, semoga Allah berikan berkah. Mabarok alfa mabarok, ya laika mabarok,
Mabarok alfa mabarok yaumiladik mabarok yaumiladik mabarok. Pada hari lahirmu kau mendapatkan keberkahan. Mengingat apa? Bahwa umur sudah bertambah. Umur berapa? 62 tahun 11 bulan 29 hari. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Kenapa? Karena malaikat maut datang mencabut nyawa, tidak melihat akte kelahiran. Ada khotib yang pernah khutbah di sini meninggal dunia, betul? Saya baca beritanya. Ada seorang imam meninggal dunia. Qori membaca Quran meninggal dunia. Kita tidak perlu memikirkan mati kapan. Yang kita perlu pikirkan, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Syahnu meninggal kapan? Waktu sedang ceramah, meninggal. Syahnu meninggal kapan? Waktu sedang tawaf, sujud terakhir di belakang makam Ibrahim. The best, mantap, amazing. Syahnu meninggal kapan? Meninggal sedang baca Quran. Syahnu meninggal kapan? Waktu sedang sholat berjamaah. Tapi begitu kita baca berita, kakek-kakek umur 70 tahun makan pil obat kuat, makan mati di lokalisasi. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Motor Kap 70 dikasih minyak pesawat, boom, meledak. Mati kok. Allahumma khtim lana bihusnil. Apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau katakan, apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau lakukan, itulah yang akan mengakhiri umurmu. Maka insya Allah doakan supaya Ustaz Somad matinya husnul khatimah. Amin. Hidup ini singkat guys. Lahir, telungkup, telentang, berjalan, merangkak, besar, nikah, kerja, punya uang, punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, nikah lagi, mati. Begitu singkatnya hidup ini. Habis itu kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin sama. Yang miskin jangan kecewa. Kalau kau lihat ada orang kaya sombong, dikatakan, kaya, kau mati juga nanti. Sama. Orang kaya, orang miskin kalau masuk liang lahatnya, sama. Kain kapannya, sama. Tidak ada yang beda. Cuman di atas dunia ini saja yang berbeda. Orang gemuk meninggal, orang kurus meninggal, sama. Makanya kalau diejek orang, kau kenapa kurus? Ya biar supaya ringan nanti mereka mengangkat jenazah. Yang gemuk juga jangan kecewa, sakit hati. Ini kadang kita ini, hidup ini sebetulnya tidak terlalu sulit, biasa aja. Yang sulit itu adalah memikirkan omongan orang. Makanya kalau ada orang ngomong sumbatkan bakwan ke mulutnya. Tuba liman salalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, kekurangan dirinya, sehingga dia tidak sempat memikirkan orang lain. Maka insya Allah lisannya berkah, telinganya berkah. Telinga hari ini berkah. Kenapa? Telinga yang ada di sini dipakai mendengarkan tausiah ayat-ayat Allah. Amin. Sementara telinga yang di luar sana sama-sama telinga, tapi yang didengarkan, oh, waman no cry. Mohon maaf, ini di mimbar nggak boleh. Di sini adalah mata yang berkah. Kenapa? Mata dipakai untuk melihat masjid, memandang atapnya, subhanallah, masya Allah, lampunya tabarakallah, masya Allah, melihat teman-teman di sebelah, innalillah, kawan-kawan baik-baik semuanya. Maka mata kita menjadi berkah, tangan kita berkah ketika berjumpa. Mamin muslimaini, dua muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wayatasafahani, berjabat tangan. Mohon maaf saudara-saudara kita yang di belakang dari tadi menunggu, sudah mengulurkan tangan, sombong sekali Ustaz Somad. Bukan sombong, karena banyak sekali anak-anak kecil di bawah, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Masya Allah, ini menandakan bahwa mereka tidak pernah melihat saya langsung. Ini anak-anak yang teriak di bawah tadi, itu membuktikan ibu bapaknya punya paket 2 giga.
Nggak mungkin anak kecil kenal saya. Anak kecil nggak punya handphone. Dari mana dia tahu Ustaz Somad? Berarti ibu ayahnya nonton di rumah. Waktu ibu nonton ditanya, mama, ini siapa? Ini Ustaz Somad. Maka dia kenal. Nah, maka kadang saya pas lagi jalan datang anak kecil. Ustaz. Kenal dengan Ustaz. Kenal Ustaz. Kita pernah ketemu? Belum. Kenal dari mana? Ustaz ada di handphone mama katanya. Saya tanya, bapakmu tahu? Tahu. Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Tadi saya mulai tausiah jam 4, sekarang sudah jam 5. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah 600 ml, 60 menit. Tidak boleh keluar dari kode etik. Kebersamaan kita 60 menit ini bersama di Al-Markas Al-Islami, bersama juga kita di surga Jannatul Firdaus. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Doa mustajab. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan yang sakit disehatkan. Amin. Yang dililit hutang dimudahkan rezekinya. Bisa berangkat haji dan umrah. Allah tolong saudara kita di Palestina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestina. Amin. Tolong saudara kami yang berjuang di Palestina, ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuh kami Israel, ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kami Indonesia pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiba. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Makassar, jadikan Sulawesi Selatan, jadikan Indonesia negeri yang aman dan damai. Allahumma arzuqna waladan salihah. Berikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi penghafal Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Tapi rusak ini. Jangan cuma dorong rusak, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar hujan, artinya berkah. Takbir, ya kalian. Takbir. Allahumma salli ala Muhammad ya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kami himbau kepada seluruh jamaah untuk memerhatikan barang bawaannya. Sekali lagi kami himbau kepada jamaah untuk memerhatikan barang bawaannya. Jangan sampai ada yang terlupa. Selamat kita para sahabat.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Saya Hasbi Baharuddin, protokol Masjid Al-Markaz Islami, mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Banyak-banyak terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ustaz Abdul Somad sudah turun di lantai 1. Selamat datang, selamat jalan Pak Ustaz. Selamat kita Ustaz, para selamat. Allah